Kisah Raja Mahinda keempat Sri Lanka 10M. Raja Mahinda keempat adalah salah satu raja Sri Lanka yang dikenal karena dedikasinya terhadap agama, Buddha dan pembangunan candi-candi yang monumental. Meskipun sedikit informasi yang secara pasti mengungkapkan kehidupan pribadi dan masa pemerintahan Raja Mahinda keempat, banyak catatan sejarah mencatat kontribusinya dalam memperkuat pengaruh Buddha di Sri Lanka. Masa kecil dan latar belakang. Raja Mahinda keempat lahir pada abad ke-10 Masehi. Di tengah-tengah dinamika sosial dan politik yang penuh gejolak, Sri Lanka pada waktu itu merupakan pusat utama penyebaran ajaran Buddha, dan kerajaan-kerajaan yang ada sangat dipengaruhi oleh agama tersebut. Mahinda keempat adalah bagian dari dinasti yang memiliki garis keturunan Buddha yang kuat, dan sejak kecil, ia sudah diperkenalkan dengan ajaran dan nilai-nilai Buddha. Pendidikan yang diterimanya tidak hanya terbatas pada seni dan sastra, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai ajaran Buddha, yang kelak membentuk kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Dalam kehidupan pribadinya, Raja Mahinda dikenal sebagai pribadi yang saleh, yang tidak hanya memerintah dengan bijaksana, tetapi juga dengan rasa hormat yang tinggi terhadap monastik dan ajaran agama Buddha. Pemerintahan dan kebijakan. Raja Mahinda keempat naik tahta pada sekitar tahun 10M, dan memerintah dalam periode yang penuh tantangan. Pada masa pemerintahannya, Sri Lanka menghadapi ancaman dari berbagai kerajaan tetangga dan ketegangan internal antara berbagai faksi yang berlomba-lomba meraih kekuasaan. Namun, Raja Mahinda keempat menunjukkan kebijaksanaan dalam memerintah. Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah pemulihan dan penguatan agama Buddha, yang pada waktu itu sedang berhadapan dengan ancaman dari kekuatan luar dan internal yang mencoba merusak pengaruh Buddha di Sri Lanka. Pembangunan candi dan tempat suci. Selama masa pemerintahannya, Raja Mahinda keempat sangat berkomitmen untuk mendirikan dan memperbaiki candi-candi Buddha di seluruh Sri Lanka. Ia memahami pentingnya tempat-tempat suci sebagai pusat ibadah dan pendidikan bagi umat Buddha. 1. Pembangunan candi di Anuradhapura. Raja Mahinda keempat terutama dikenal karena peranannya dalam membangun beberapa candi utama di kota kuno Anuradhapura, yang pada masa itu merupakan ibu kota kerajaan. Anuradhapura sudah menjadi pusat spiritual dan politik yang sangat penting bagi Sri Lanka. Di bawah pemerintahannya, sejumlah candi dan stupa dibangun atau direnovasi, yang menjadi simbol dari keteguhan agama Buddha di pulau tersebut. 2. Pembangunan stupa dan biara di Kandy. Selain Anuradhapura, Raja Mahinda keempat juga dikenal mendirikan sejumlah stupa dan biara di kawasan Kandy, yang kelak menjadi salah satu pusat spiritual terbesar di Sri Lanka. Biara-biara yang dibangun pada masa pemerintahannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama dan pelatihan bagi para bhikkhu. 3. Revitalisasi tempat suci. Selain membangun candi baru, Raja Mahinda keempat juga aktif dalam merestorasi dan merawat situs-situs suci yang telah ada sebelumnya. Banyak candi dan stupa yang dibangun oleh raja-raja sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam atau serangan dari kerajaan tetangga. Mahinda keempat memastikan bahwa tempat-tempat suci ini tetap terjaga dan dilestarikan. Penyebaran ajaran Buddha. Selain fokus pada pembangunan fisik, Raja Mahinda keempat juga memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Buddha. Di bawah pemerintahannya, Sri Lanka menjadi lebih terkenal sebagai pusat pembelajaran Buddha, menarik para bhikkhu dan sarjana dari berbagai belahan dunia untuk datang dan belajar. Mahinda keempat mendirikan perguruan tinggi Buddhis dan mendukung pengembangan teks-teks Buddha yang penting. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Raja Mahinda keempat juga terlibat dalam diplomasi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk India dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tersebut membantu Sri Lanka mendapatkan pengaruh lebih besar di kawasan tersebut, dan membuka jalan bagi pertukaran budaya dan spiritual yang sangat penting bagi perkembangan agama Buddha di wilayah ini. Warisan dan pengaruh. Meskipun informasi mengenai akhir hayat Raja Mahinda keempat tidak banyak ditemukan, warisannya sebagai raja yang membangun dan memelihara tradisi Buddha sangat terasa. Candi-candi yang dibangunnya tetap menjadi tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat Buddha hingga hari ini. Anuradhapura, Kandy,
dan banyak tempat lainnya yang dibangun atau direnovasi pada masanya menjadi saksi bisu dari komitmen dan dedikasi Raja Mahinda keempat terhadap agama, budaya dan bangsa Sri Lanka. Raja Mahinda keempat mengabdikan hidupnya untuk memperkuat fondasi spiritual Sri Lanka. Meskipun masa pemerintahannya tidak selalu bebas dari tantangan, hasil-hasil yang dicapainya dalam hal pembangunan tempat ibadah, penyebaran ajaran Buddha, dan penguatan identitas spiritual, Sri Lanka tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Sri Lanka hingga sekarang. Warisan budaya dan spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Mahinda keempat akan terus dikenang sebagai fondasi yang menopang perkembangan agama Buddha di Sri Lanka dan di seluruh Asia Selatan.